Halo Sobat Perencana, selamat datang di PEK Talks. Nah, pada kali ini, pada sesi ini, kita akan berbicara tentang banyak hal terkait UMKM nih. Tapi sebelumnya, teman-teman pasti kepo tuh tentang PEK Talks itu apa. Jadi, PEK Talks itu merupakan video edukasi terkait UMKM, bukan UMKM doang sih sebenarnya di sini, tapi terkait ekonomi gitu, dan perencanaan dan sebagainya. Nah, pada sesi kali ini kita akan bahas tentang karena dari PEK ya. Ya benar, karena dari prodi PEK nih. Jadi kita bahasnya sedikit menjerumus nih, yaitu UMKM gitu. Oke. Nah, aku nggak sendirian di sini teman-teman. Aku ditemani sama Mas Ginta. Halo Mas. Gimana kabarnya? Ya, gimana kabarnya Mas Ginta nih? Great. Bagus. Alhamdulillah. Oke, Mas Ginta ini aku mendatangkan ya narasumber yang cukup kredibel dan jos tenan pokok. Amin. Jadi Mas Ginta ini telah menjadi business consultant di Eureka Mahardika dan juga menjadi senior business development di Amalan Internasional Indonesia. Itu konsultan manajemen utang. Benar. Lalu dosen juga ini teman-teman. Jadi dosen di SVDIB UGM. Oke. Jadi kita ini bakal bahas banyak hal nih di sini. Sebenarnya bakal banyak sih, nggak cuma UMKM doang. Tapi yang jelas kita menjerumusnya di UMKM nih. Oke, gitu ya. Mari belajar bareng. Jadi gini nih. Gimana kita bahas tentang UMKM Mas ya. Oke, langsung to the point aja ini. Siap. Jadi gak usah basa-basi karena teman-teman pada mau lihat nih UMKM tuh kayak gimana sih sebenarnya. Pada jago sih sebenarnya. Pada jago ya berarti. Kayaknya gitu. Ini konfirmasi aja dan mungkin jadi bahan diskusi lah. Benar. Oke. Yang pastinya teman-teman pastinya udah mulai kepo-kepo tentang bisnis dan sebagainya gitu. Oke. Jadi aku mau tahu nih Mas, pandangan akademik gitu, akademisi gitu terkait UMKM itu seperti apa gitu. Mungkin UKM ada juga mungkin yang mengistilahkan UKM, usaha kecil menengah, atau mungkin karena kita bukan hanya yang kecil itu ternyata belum mencakup keseluruhannya karena ada kategori tersendiri yang mungkin disebut sehingga akhirnya disebutnya jadi UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Mungkin ada juga di Kementerian Perindustrian dia menyebutnya IKM, industri kecil dan menengah. Tapi kalau aku bahasakan ini memang pengklasifikasian untuk mempermudah saja sebenarnya, untuk mempermudah entah dari mempelajarinya, misalnya bagi akademisi, entah bagi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan tertentu yang akhirnya karena dia diklasifikasikan ada kriteria tertentu. Misalnya biasanya kalau misalnya di bisnis ada nanti kriterianya dari jumlah modal misalnya, dari jumlah yang sudah bekerja misalnya, dari omset misalnya. Untuk lengkapnya silahkan cek aja di Google dan segala macam dan sumber-sumber yang ada. Tapi intinya adalah memang ini digunakan, kalau misalnya di akademisi berarti digunakan untuk mempelajari usaha dengan karakteristik tertentu yang sehingga akhirnya mempermudah kita untuk mengambil suatu insight atau suatu kesimpulan tertentu yang nantinya bisa kita gunakan untuk membantu orang lain yang lagi mau mempelajari tentang UKM, UMKM ataupun IKM tersebut. Gitu ya. Istilahnya cukup banyak sebenarnya Mas ya. Sebenarnya tapi intinya tetap sama, yaitu adalah usaha yang sedang berjalan dalam boleh grow up gitu. Berkembang lagi gitu kan ya, dalam skala-skala tertentu kan kayak gitu. Nah itu kita bisa buat jadi beberapa kategori lah, tapi intinya adalah usaha yang lagi berjalan atau lagi mau mulai berjalan yang sudah ada klasifikasi tertentu. Baik. Kalau terkait contoh nih Mas, contoh UMKM sama UKM itu apa aja? Tiga contoh kalau UMKM. Contohnya gini, kalau tukang bakso gitu tuh maksudnya UMKM atau UKM gitu. UKM atau IKM, dia tergantung. Nanti kalau misalnya contoh gini kawan-kawan, misalnya kawan-kawan lihat ada ada orang jualan bakso, gerobakan, maka dicek dulu kalau misalnya cuma dia yang bekerja, maka tenaga kerja mungkin dia sendiri, benar. Dengan modal yang tidak disertakan yaitu lahan, mungkin dia punya modal sekitar 500.000 sampai 1 juta misalnya kayak gitu. Mungkin kategorinya masuknya ke mikro. Nah, tapi ada juga kan yang jualan bakso, dia bikin tempat yang bekerja di sana bukan cuman orang yang naruhin bakso ke dalam mangkoknya,
tapi ada juga yang nganterin sampai ke meja kita. Mungkin ada yang bikin minum sendiri, minimal ada 3 sampai 6 orang misalnya di sana, itu udah kategorinya udah berbeda lagi tuh. Bener kan? Bener. Kan bakso juga. Ya, kan ada gitu. waitersnya di depan. Misalnya gitu, contoh kayak begitu dan segala macam. Tapi mungkin belum sebesar itu juga. Ternyata ada juga bakso yang di dalam mall kan. Oh bener. Kan bakso juga berarti kan? Iya benar. Jadi jangan anggap bakso itu apa namanya berarti dia UMKM. Belum tentu, tergantung berapa omsetnya, berapa tenaga kerja yang digunakan. Kalau dia di dalam mall dan dia berjaringan misalnya hampir di seluruh mall di seluruh Jawa misalnya, wah berapa banyak tuh omsetnya kan kayak gitu. Jadi kan kita harus lihat. Nah pengklasifikasian tersebut tentang misalnya contohnya kita mau mempelajari orang yang berjualan dengan gerobak masalahnya apa, dengan orang yang berada di mall bakso juga masalahnya apa, tentu itu berbeda kan. Benar. Nah pengklasifikasian hal tersebut itulah yang akan membantu baik akademisi maupun pemerintah ataupun bahkan si pemilik usaha itu sendiri dalam menggrow kalau bahasanya Faiz tadi, biar masuk ke dalam tahapan yang lebih baik lagi. Biasanya hampir sebagian besar usaha dia pengen masuk ke tahap berikutnya atau mau naik kelas atau mau berkembang lebih bagus lagi. Nah, biasanya salah satu caranya dengan pengklasifikasian tersebut. Gitu guys. Gitu jadi teman-teman. Tapi mana ada sih Mas kayak bisnis masa nggak mau grow gitu, nggak mau berkembang. Mungkin pastinya pengen untung ya. Harapannya biasanya begitu gitu biasanya. Biasanya harapannya kayak begitu. Cuman kadang ada juga yang aku lihat ya, pengennya sih mah gini-gini aja. Ada juga yang kayak gitu. Atau mungkin dia cuman dia pengen sih tapi dia nggak melakukan apa-apa sih. Akhirnya dia ya udah gini aja lah kayaknya udah cukup gitu. Jadi ya tentu orang berbeda-beda goalsnya, berbeda-beda tujuannya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan kalau bahasa aku. Tergantung lah goalsnya mau apa. Gitu, tujuannya mau apa ya. Jadi tergantung tujuan kita. Tujuannya. Iya. Bisnis itu juga kita harus nentuin tujuan Mas ya. Sepakat kan. Jadi tujuan kita apa, mau bisnis itu apa, mau membuka lapangan usaha itu seperti apa, dan sebagainya itu pastinya punya tujuan tertentu gitu. Oke, lalu kita bahas tadi kan UMKM ya, UMKM itu ada klasifikasinya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu lalu Mas, jadi itu kita sempat terdampak sama pandemi. Oke. Itu kan cukup memukul ya bagi para UMKM dan ya banyak sektor lah. Apalagi terutama F&B gitu kan. F&B itu terlalu sudah cukup terdampak gitu di situ. Nah, kalau menurut Mas Ginta sudut pandangnya gimana nih? Karena ternyata UMKM itu menyumbang cukup besar di perekonomian di Indonesia. Dan ternyata UMKM itu juga yang lebih bisa survive di sana gitu dibandingkan perusahaan-perusahaan yang mungkin middle up dan middle low gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Artinya ada juga yang middle up dia survive juga itu kan kayak gitu dengan mungkin akhirnya caranya yaitu mem-PHK karyawan misalnya kan kayak gitu. Tapi perusahaannya tetap ada sampai sekarang juga kan kayak gitu. Jadi pada masa itu dia misalnya ataupun nggak PHK tapi dia memberhentikan sementara misalnya kan. Jadi banyaklah ketika menghadapi tantangan ini. Jadi artinya tapi mungkin fokusnya itu ke UMKM-nya. Ke UMKM-nya itu terus bagaimana ketika misalnya mereka menghadapi pandemi ini. Apakah dia berdampak sangat? Saya yakin sih ini memang berdampak tuh ke banyak pihak kan kayak gitu. Nah, yang uniknya itu adalah sebenarnya bukan hanya dampak karena pandeminya, tapi bagaimana cara biar bisa survive pada masa itu tuh kayak gitu. Jadi aku banyak melihat juga UMKM yang pada waktu masa pandemi itu entah mungkin karena sebelumnya misalnya berjualan apa, tapi kelihatan lagi menguntungkan jualan tertentu dan mereka mampu, maka dia pivoting sebentar, istilahnya berganti sedikit lah sebentar, itu kan kayak gitu. Jadi gitu betul dia berubah dari yang sebelumnya apa jadi apa kayak gitu. Ada yang untuk sementara, ada yang mungkin juga sampai keterusan sampai sekarang. Tapi kalau misalnya tadi hubungannya dengan makanan, kelihatannya mungkin yang jadi adalah mungkin perubahan pembelian misalnya. Jadi mungkin orang lebih senang modelnya itu yang kalau misalnya beli itu tuh melalui online diantar dan dijaga misalnya contoh kayak gitu. Terus habis itu mungkin orang kan masih boleh kan pergi ke minimarket kan atau enggak ke itu kan orang masih beli juga atau enggak ke pasar yang memang untuk membeli barang tertentu kan kayak gitu, otomatis orang kan masih ada di sana juga sehingga kira mungkin pembeliannya jadi lebih mengarah ke hal-hal yang bisa agak awet lebih lama misalnya kan kayak gitu, atau enggak orang senang untuk yang bisa dibekukan misalnya kayak gitu, dia ada perubahan pembelian kan kayak gitu. Makan di tempat memang agak sulit. Nah, sebenarnya hal itu hal yang menarik untuk didiskusikan secara spesifik, tapi aku lebih senang itu tuh membahasnya
itu secara general bahwa General, ya. di dalam kita menjadi seorang pebisnis memang tantangannya itu tuh agak cukup silih berganti lah Oh gitu, iya, silih berganti. setiap segmen, setiap sesi, tahapan, dan benar. musim dan Betul, sebagainya itu ada tantangannya masing-masing. Benar, Nah, benar. kemarin pas kebetulan itu lagi masalahnya tentang pandemi gitu. gitu. Kan, ya. Nah, berikutnya nanti ada lagi hal yang lain. Ya, benar, Sebelumnya mungkin ada lagi hal yang lain. Nah, sehingga akhirnya yang paling penting menurutku itu adalah pola pikirnya. Jadi artinya bagaimana cara kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan lah. Nah, kan gitu. Yang pertama kali kan senyumin dulu kan. Ya. Wah, gimana nih kan kayak gitu kan. Gimana caranya biar bisa menghadapi ini kan gitu. Dan yang paling penting adalah kemampuan kita untuk membaca selera konsumen. Konsumen itu tuh seperti apa? Apa preferensinya? Karena yang akan mengeluarkan dana kan mereka. Mungkin tadi kita ngomongin bakso, sebelumnya orang tuh pengennya makan bakso misalnya contoh di tempat. Kenapa? Karena refresh dari rumah, dia ada bisa makan bareng sama keluarganya atau teman dan segala macam. Pada waktu pandemi misalnya pengen makan bakso juga tapi maunya yang agak bisa disimpan di kulkas misalnya. Berarti mungkin berikutnya yang sebelumnya kita nggak ada petunjuk cara memanaskan, cara meraciknya dan segala macam, akhirnya dibuatkan sehingga akhirnya orang membeli itu untuk biar bisa dilakukan sendiri misalnya. Jadi ada perubahan caranya konsumen untuk menikmati layanan kita misalnya. Nah, otomatis pemahaman seorang entrepreneur atau enggak seorang pengusaha terhadap market, terhadap pasar, terhadap konsumen itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, oleh sebab itu makanya disarankan buat pengusaha, buat para manajer ataupun leader di dalam bisnis itu tuh untuk bisa mempelajari banyak hal tentang hal tersebut, tentang perubahan tren, tentang perubahan selera konsumen, tentang caranya orang menikmati sesuatu, tentang produk-produk yang muncul di pasaran. Nah, hal-hal tersebut itu tuh penting untuk kita punya motivasi untuk memahami dan belajar lah. Nah, jadi paling aku mengingatkan untuk kita terus belajar. Ya. Betul. Benar, harus belajar terus. Karena kemarin itu, Mas. Gimana? Kalau pas pandemi itu, aku lihat ibuku tuh sering tuh masak. Oke. Oh, berarti ibumu pengusaha nih? Iya benar, ibu saya pengusaha. Cocok. Jadi ibu saya juga pengusaha teman-teman. Oke. Ya cuma ya kecil-kecilan lah. Bakso? Enggak, beda. Oh, tapi ada makanan, ya semacam warmindo lah, warteg lah, ya gitu juga. Oke, warung makan. Warmindo singkatannya apa? Warung Indomie. Enggak, bukan sih. Lah kan yang jualan ibumu. Aku nggak tahu. Tapi bukan Warmindo. Bukan semacamnya ya. Semacamnya. Hampir sama kayak gitu. Iya, berarti harus mengundang ibunya kayaknya. Iya. Kita harus ngundang ya. Iya. Ibu. Iya. Terus Oke. Jadi banyak tuh orang tuh yang akhirnya menggunakan online gitu. Itu juga cukup banyak dan cukup menunjang ekonomi mereka gitu. Alhamdulillah. Dan aku juga ada sempat pernah hadir di dalam diskusi gitu kan ya, yang ternyata perubahannya itu adalah pembeliannya itu tuh melalui WhatsApp. Jadi sehingga akhirnya ada banyak. Benar ya. Jadi sehingga akhirnya orang itu tuh tertarik itu karena status WhatsApp misalnya. Kayak gitu diupdate dan juga dia mudah untuk memesan langsung kan kayak gitu. Jadi dan habis itu tahu entar ada yang mengantarkan gitu. Jadi kayak gitu kan ya. Contoh kayak gitu. Jadi sehingga akhirnya hal itu jadi jadi hal yang penting tuh. Mungkin sebelumnya orang yang saya susah bikin WhatsApp-nya dan segala macam, maka otomatis harus belajar bikin WhatsApp-nya. Terus ternyata harus dikirimkan, harus ada bentuk tertulisnya, menawarannya gitu kan, harganya berapa, akhirnya copywriting-nya di WhatsApp-nya akhirnya belajar kan kayak gitu. Jadi ya tulisan-tulisan begitulah gitu, tapi ya itu dah enaknya kita kan untuk terus dipelajari. Oke gitu. Tapi tadi Mas Genta juga bahas sedikit tentang tantangan gitu. Tantangan UMKM gitu. Jadi setiap musim, setiap sesi, setiap segmen, setiap di suatu kehidupan gitu, pastinya ada tantangan sendiri gitu. Kalau menurut Mas Ginta tuh tantangan UMKM di luar sana tuh apa sih, Mas? Wah, ini seru banget ya. Karena tantangannya masing-masing. Jadi tergantung industrinya, tergantung dia di bidang apa kan kayak gitu. Sehingga akhirnya karakteristik tadi itu tuh membantu. Cuman secara umum yang aku pahamin itu tuh, yang pertama itu tuh banyak yang bilang itu tuh masalah pertama itu adalah masalah modal kan kayak gitu karena kekurangan modal. Tapi menurutku itu bukan modal sebenarnya. Bukan modal ya. Tantangan awal itu sebenarnya bukan modal. Mungkin di awal memang kelihatan kita butuh modal, tapi sebenarnya itu tuh yang aku lihat itu tuh tantangannya itu adalah keterimaan di pasar dulu. Nah, gitu. Jadi apakah ada orang yang apakah produk yang kita buat ini
ada mau marketnya beli. atau tidak. Ya, Ya, ada yang beli, ada yang mau nggak? beli nggak Paling gitu. simpel banget itu tuh. Ada yang mau beli nggak Ada yang nih? beli nggak nih? Kalau misalnya ternyata memang ada yang mau beli, bukan karena kasihan, ya. Gitu. benar tuh. Bukan karena kasihan. Misalnya contoh gini, aku bikin usaha gitu kan ya, terus Mas Faiz, duh kasihan nih, nih. Mas Genta apa usaha tapi nggak ada yang beli gitu kan ya. Nah, ya ini mungkin akhirnya kita nggak tahu nih sebenarnya Mas Faiz suka apa enggak kan, kayak benar, gitu. benar. Sehingga akhirnya kita dapetin informasi bahwa produk kita itu disukai karena memang dibutuhkan ataupun disenangi oleh konsumen, calon konsumen ataupun konsumen. Menurutku itu satu hal yang oke. Nah, itu yang aku lihat awalnya dikiranya itu tentang dana karena akhirnya kan dia berusaha untuk mengekspor lagi kebutuhan dananya untuk produknya, untuk bisnisnya dan segala macam. Yang aku lihat tantangan itu sebenarnya adalah keterimaan di pasar. Nah, ketika misalnya sudah keterimaan di pasar, artinya sudah ada produk yang cukup lah kalau misalnya kita tawarkan gini, konsumen ada yang mau membeli. Kalau aku nggak salah istilahnya MVP, Minimum Viable Product. Jadi produk yang memang sudah kayaknya itu udah pas, sudah cukup untuk orang bisa diterima. Nah, nanti habis itu baru tuh tantangan berikutnya adalah kita bagaimana memproduksinya. Artinya membuatnya dari barang jadi, barang belum jadi gitu kan, dari bahan baku, habis itu barang setengah jadi sampai barang jadi. Itu kalau misalnya di industri. Tapi intinya itu adalah bagaimana kita memproduksinya atau enggak kita menghadirkan barang tersebut kepada konsumen. Nah, tantangan ini biasanya seiring dengan perkembangan bisnisnya. Jadi ketika misalnya pada waktu yang beli cuma 2 orang, 3 orang, itu berbeda dengan udah 20 sama 30 orang. Habis itu mulai kalau misalnya seandainya lebih lagi 200 sampai 300 orang. Ya, nah, itu kalau udah rame, Mas. Semakin rame lagi. Nah, itu urusan operasional tuh. Nah, di titik itu menurutku, di titik ketika misalnya kelihatan produknya kita sudah mulai bisa diterima di market, habis itu sudah banyak yang datang hadir konsumen. Memang mau nggak mau kita sudah harus ada sistem, mau nggak mau kita sudah mulai harus ada modal. Nah, baru modal dibutuhkan, nah gitu dan segala macam. Nah, sehingga akhirnya itu tantangannya selain dari keilmuan, karena keilmuan itu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis yang umumnya muncul. Karena itu biasanya ada pendampingan yang dilakukan oleh Pemkot atau mungkin Pemprov atau mungkin juga dari pemerintah langsung, pemerintah pusat misalnya melalui kementerian-kementerian. Nah, hal yang ini menurutku jadi apa namanya ya? Jadi hal yang bisa dimanfaatkan. Nah, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Bahkan ada nggak sedikit beberapa juga mengakses kepada modal dan segala macam. Jadi menurutku itu hal yang bisa dilakukan di sana. Kayak gitu. Benar. Jadi kan biasanya kalau Pemkot, Pemda, terus Pemprov tuh ada yang ngadain pelatihan. Benar. Itu manfaatin tuh teman-teman. Karena ilmunya banyak banget di situ. Satu ilmunya, yang kedua adalah kenal dengan orang yang jagonya. Gitu. Kenal dengan yang sesamanya. Relasi, betul. Kenal bisa jadi dengan supplier atau mungkin kenal dengan distributor kan kayak gitu. Dan kemampuan kita berinteraksi dengan banyak orang pada masa bisnis kita yang sudah semakin berkembang, menurutku itu tuh krusial. Nah, jadi sehingga akhirnya pintar-pintar kawan-kawan gunakan, karena setauku Indonesia ini sangat berharap banyak kita memiliki banyak pengusaha muda terutama, karena banyak hal yang bisa kita lakukan, yang kita kerjakan, kita berdayakan di negeri kita untuk kemakmuran kita sendiri kan kayak gitu. Nah, tapi butuh orang-orangnya nih kan kayak gitu, yang memang punya semangat untuk itu kan kayak gitu. Nah, itu yang aku lihat diperlukan. Gitu Mas Faiz. Siap. Lalu gini Mas, tadi juga bahas masalah pemerintah nih. Kalau kita tahu gitu terkait kolaborasi Pentahelix nih Mas. Ya, jadi FYI kolaborasi Pentahelix itu tuh merupakan kolaborasi yang melibatkan 5 aktor di dalamnya. Di antaranya itu ada pemerintah, terus akademisi, ada bisnis, masyarakat, dan media. Nah, itu ada 5, jadi mereka berkolaborasi, saling bekerja sama gitu. Lalu sejauh mana sih kalau peran akademisi dalam kolaborasi Pentahelix ini gitu? Penting banget. Kalau di akademisi itu kita punya ada Tridharma ya. Tridharma mungkin selain pendidikan, pelatihan, dan pengabdian, itu pendidikan, pengajaran, dan pengabdian, atau Tridharma, Tridharma perguruan tinggi itu. Nah, aku cuma fokusnya itu tuh di pengabdiannya. Maksudnya itu tuh adalah di pengabdian masyarakat inilah yang memang
yang menjadi apa namanya istilahnya ya, yang menjadi kata kunci, karena di sana kita bisa kolaborasi dengan masyarakat, kita bisa kolaborasi dengan pemerintah, kita bisa kolaborasi dengan media kalau pada waktu kita pengadaan acara tersebut kan kayak gitu. Sehingga akhirnya menimbulkan termasuk bisnis itu sendiri itu kan gitu, sehingga akhirnya menimbulkan efek yang kita bisa ambil dari sisi akademisnya kan kayak gitu. Nah, kita ambil partnya di bagian pengabdian kepada masyarakat. Nah, sedangkan di pihak-pihak yang lain di Pentahelix itu aku yakin juga menggunakan berbagai macam cara dengan caranya mereka sendiri untuk biar bisa mengangkat menyelesaikan berbagai macam permasalahannya dari UMKM tersebut kan kayak gitu dengan partnya masing-masing. Kalau dari akademisi itu biasa dari keilmuannya, dari keilmuannya, dari pemahamannya terhadap segala sesuatu. Memang nggak akademisi itu bukan orang yang apa ya istilahnya ya, yang bisa jadi itu pinter banget bisa jadi. Cuman memang topiknya itu tuh dia seneng kan kayak gitu, dia senang mempelajari, dia senang mendiskusikan dan mungkin dari sana akhirnya ada insight tertentu kan kayak gitu. Jadi aku lihat semua memainkan perannya. Memang pembagian berdasarkan Pentahelix ini membantu kita untuk melihat bagian yang lain sudah melakukan part apa, sehingga akhirnya membuat sebuah ekosistem yang sangat mendukung untuk terutama kalau dari UMKM ya, terutamanya di situ ya. Jadi ternyata juga cukup jauh ya Mas ya, karena akademis itu ternyata cukup penting juga di situ. Karena ya kita akademis itu kan nggak cuma dari lingkungan kampus saja ya. Dari SD itu juga udah mulai dari akademisi, itu kan udah akademik gitu kan. SD, SMP belajar itu kita juga wajib belajar 12 tahun dan sebagainya. Itu juga cukup penting menurut saya sih. Oke, terus fun fact nih teman-teman. Jadi Mas Genta itu jadi narasumbernya PMW. Nah, ya kan? Ya, betul. Ketahuan nih. Aduh, ketahuan nih. Betul. PMW itu program mahasiswa wirausahanya UGM. Benar. Jadi program mahasiswa wirausaha di UGM. Nah, itu dari pusat, program dari pusat ya? Benar. Untuk membiayai dari UGM itu sendiri. Dari UGM. Kalau misalnya dari pusat itu, dari pemerintah pusat kita ada kerjasama, misalnya contoh Wirausaha Merdeka Kampus UMK, P2MW. Itu jadi itu berbeda-beda tuh. Nah, kalau yang dari UGM-nya sendiri kita punya namanya PMW UGM. Maksudnya pusatnya pusat betul. Benar. Oke. Jadi untuk masalah PMW nih Mas. Jadi program mahasiswa wirausaha itu yang kayak gimana sih? Mereka disuruh ngapain aja sih di sana? Bisa dijelasin tuh? Bisa. Jadi tadi yang aku coba ngelanjutin dari kalau yang Tridharma tadi ada satu itu tadi kan pengabdian pada masyarakat, selain penelitian dan pendidikan tadi atau pengajaran tadi itu nah yang bagian ini adalah bagiannya PMW tadi. Jadi PMW itu dia melakukan terutama pendidikan, dia masuk ke dalam Direktorat Karakter Kemahasiswaannya UGM itu untuk membentuk karakter-karakter wirausaha di seluruh fakultas atau sekolah yang ada di UGM. Jadi anak-anak mahasiswa yang tertarik untuk mendalami karakter terutama sebagai seorang wirausaha, karena tadi kita lihat tantangannya di UMKM misalnya kita harus punya karakter yang bisa melihat peluang, kita punya karakter yang resilience, semangat, gigih gitu kan, kita punya karakter jujur misalnya. Nah, di PMW UGM kita coba kan bentuk dalam suatu program yang membantu menstimulus terutama mahasiswa untuk melewati beberapa tahapan-tahapan ketika membangun sebuah usaha atau sebuah bisnis ataupun mengembangkan, karena ada dua tipe, untuk yang sudah berkembang ataupun yang sudah berjalan ataupun yang baru memulai. Kurang lebih dua ya? Benar, ada masuk ke PMW itu kadang ada dua jalur itu, ada jual yang baru benar-benar baru mulai atau yang sudah berjalan atau bertumbuh kalau istilah kita. Oke, kalau di sana tuh mereka membuat bisnis sendiri berarti Mas. Mereka merancang bisnis sendiri, lalu diseleksi gitu berarti Mas ya? Benar, di awal kita minta memang mereka sudah memikirkan dulu mereka mau idenya apa, kan kayak gitu. Mereka kalau yang belum ada usaha ya, jadi artinya yang masuk di awal atau tahap awal. Nah, ini mereka kita harapkan untuk mulai memikirkan kira-kira mereka ini mau memberi ide apa kepada calon konsumennya atau kepada calon marketnya. Mereka akan bisa memenuhi menyelesaikan permasalahan apa, mereka mau membantu apa kalau istilahku kan kayak gitu, sehingga akhirnya mereka bisa mendeskripsikan saya maunya begini, kurang lebih begini layanannya dan segala macam yang bisa untuk calon konsumen yang saya targetkan begini dan segala macam. Nah, itu biasanya di awal memang kita minta itu dulu, betul. Benar.
Oke, mungkin karena mulai udah lama nih kayaknya kita jargon dulu deh. Oh gitu? Iya. Oke. Jadi kalau aku bilang Sobat PEK, nanti jawabnya perencana muda masa depan bangsa. Sobat PK? Perencana muda masa depan bangsa. Aku yang sobat PK-nya aja deh. Oh, gimana nih? Bareng-bareng dong. Oke. Oke, ya sudah. Kalau enggak gini, Oh ya. aku Sobat PEK, nanti aku perencana muda masa depan bangsanya Mas. Masa depan bangsa. Oh, masa depan bangsa harus dirimu lah. Oh ya juga ya. Iya juga ya masa depan bangsa nih. Iya. Berarti Sobat PK. Sobat PK, perencana muda masa depan bangsa. Oh Oke, iya. kita coba nih. Oke. Sobat PK, perencana muda masa depan bangsa. jungkir balik semua. Sorry. Oke. Gak apa-apa sih kalau mau. Oh iya, jangan lah. Waduh, salto gitu. Ngapain anak saya dia kamu jungkir balik depan itu? Roll depan gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya, jadi kita bahas tadi tentang PMW ya. Oke. Sebenarnya impactful nggak sih Mas bagi mahasiswa yang lagi mulai atau ngerintis bisnis gitu? Ya. Buat kedepannya kalau mereka udah seleksi nih. Ya. Dan mereka tentunya udah didanai kan dari UGM dan sebagainya. Gitu. Stimulus ya betul. Ada stimulusnya. Ada gitu. hibah dana betul. Bener. Jadi impactful nggak sih bagi mahasiswa gitu? Mungkin kalau yang ini aku yang cerita sedikit. Diriku diperkenalkan tentang usaha justru dari program-program semacam PMW ini pada waktu aku masih kuliah dulu. Aku kuliahnya buat bocoran sedikit juga di UGM juga. Aku anak manajemen FEB UGM angkatan 2004. Jadi pada waktu itu menjelang aku agak jauh ternyata ya. Ya astagfirullah. Kecil lagi. Iya. Padahal kan kayaknya enggak lah yang kayaknya 2024 lah. Waduh. Jadi dosennya enggak. Oke, jadi dosennya udah dari 2022. Nah, jadi pada waktu menjelang akhir aku kuliah itu ada tawaran semacam kayak begini, semacam PMW. Pada waktu itu namanya belum PMW pada waktu itu. Dan membuat aku akhirnya kayaknya aku mau coba deh gitu. Akhirnya aku mau coba, aku buatkan ide bisnisnya, aku cari ide bisnisnya mirip seperti PMW ini. Terus habis itu aku coba presentasikan dan akhirnya aku terima pada program tersebut. Aku dikasih pelatihannya, PMW juga melakukan hal yang sama. Yang akhirnya pada waktu itu hal pertama tantanganku adalah bisnisku ternyata harus pivot. Jadi artinya aku rencanain apa, jadinya apa. Kayak gitu pada waktu awal itu. Cuman gara-gara kayak gitu. Itu sering banyak kayak gitu ya kayaknya. Cuman gara-gara kayak gitu, gara-gara belajar kayak gitu karena sudah memulai. Pas di S2-nya, aku kebetulan masuk juga di UGM MBA. UGM MBA. Betul. Itu pada waktu itu ada salah satu jurusannya itu tuh tentang entrepreneurship dan aku akhirnya masuk ke sana membikin Eureka. Makanya nama Eureka itu tuh adalah aku senang kebetulan di bidang consulting, training kan gitu dan segala macam, makanya aku buat Eureka. Jadi kalau misalnya apakah stimulus semacam ini itu penting? Wah, itu kalau di dalam hidupku itu yang menentukan hingga arahku sampai sekarang kan. Jadi kita nggak tahu kan di masa depan para penerima yang di PMW ini atau yang mendapat stimulus ini ternyata dia akan membantu banyak orang lebih banyak lagi kan dari yang aku lakukan sekarang kan itu kan akan sangat luar biasa kan kayak gitu. Jadi kalau ada yang tertarik untuk di bidang kayak gini, why not? Dicoba kan gitu karena kita nggak tahu secara pasti Tuhan menakdirkan kita berada di jalur mana kan yang bisa kita coba kan kita usahakan dulu kan kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu nih. Jadi gimana ya? Dulu aku itu juga daftar PMB Mas. Oh, tahun berapa? Tahun itu aku 22 kayaknya. Dua baru masuk ya? Baru masuk. Semester berapa itu? Aku semester kalau nggak 1 semester 2 aku lupa. Oke. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah nggak. Saya nggak berapa? Semester 4 sekarang. Oh, masih boleh. Kalau di PMW itu kayaknya sampai semester 8 sekarang. Oh, semester 8? Betul. Asal masih pada waktu akhir program itu masih lulus. Belum lulus ya. Jadi masih mahasiswa itu masih oke. Masih boleh. Untuk yang tahun ini ya. Tapi nggak tahu tahun besok. Tapi tahun sekarang itu tuh kayak gitu. Oke, bisa dicoba deh. Dulu saya sempat juga ikut seleksi juga gitu. Saya bikin ya adalah produk gitu. Produk F&B gitu. Proposal udah jadi nih, udah masuk nih dan sebagainya. Udah sampai sana terus akhirnya wawancara dan sebagainya. Ternyata gagalnya di situ. Gagal meyakinkan ya. Ya mungkin itu ya. Jadi kayak kurang argumennya dan sebagainya. Kayaknya masih belum bisa meyakinkan para tentang ide itu ya. Iya, benar. Tentang ide itu ya. Oke. Artinya masih bisa terbuka untuk ide yang lain ya. Nah, pastinya banyak banget. Insya Allah. Ya. Oke. Kalau
di sini kan Mas Genta jadi narasumber tuh ya kan Mas ya? Oke. Jadi narasumber. Jadi Sebenarnya istilahnya kalau di UGM itu namanya task force istilahnya. Oh, Task force itu adalah orang yang membantu mengurusi program kurang lebih kayak begitu lah. Oke. Ada mungkin Dan memang tetap di task force habis itu nanti jadi narasumber juga, betul. Salah satunya gitu itu kan ya. kayak gitu. Oke. Kalau dari Mas Genta sendiri ada pengalaman-pengalaman yang unik atau lucu gitu dari ketika Mas Genta jadi apa tuh? Task force? Task force gitu, gitu. PMW apa ya yang unik ya? Atau mungkin kayak produknya mahasiswa tuh kayak wah ini keren banget nih. Ini bisa jadi apa namanya? Oh, ini aku ini produk yang aku beli dari PMW. Jadi maksudnya dari anak yang pas waktu presentasi kayak Dimo tadi kan ditolak tuh. Nah, ini malah dibeli ya. Aduh. Ini produknya itu langsung tak beli saat itu juga. Jadi dia nggak ada ini. Jadi dia punya produk tuh bagus banget sih. Itu kayak gitu. Ini dia membikin apa istilahnya namanya ini ilustrasi dari foto. Ini fotoku nih. Jadi waktu foto aku jadi interviewernya untuk yang PMW lagi pakai baju kayak gini. Jadi aku minta foto yang ini aja lah kalian kan kayak gitu. Udah di foto gitu. Habis itu udah nih jadi nih. Lumayan lah di apa langsung aku pakai nih sampai sekarang tuh. Bagus loh. Gitu. Bagus. Jadi itu menurutku ide yang oke gitu kan dan aku udah terbiasa. Oh, oke itu. Oh, iya aku beli. Aku beli ya. Itu enggak itu enggak aku paksa loh. Ya jadi maksudnya gratis tuh enggak loh. Ini aku beli loh. Berapa ini? Langsung transfer ya. Itu pembelian pertama berarti? Enggak. Orderan pertama? Karena dia tuh sudah punya beberapa produk dulu sebelumnya. Gitu. Dan dia yang bertumbuh kebetulan. Jadi dia sudah pernah yang grow dan segala macam itu bagus menurutku. Dan kebetulan dia pengen membuatnya juga bukan hanya di sebelumnya dia bukan di case, dia di tempat yang lain. Terus habis itu dia salah satu yang dia kembangkan itu adalah di case tuh kan gitu. Terus habis itu ya udah aku langsung beli. Nah itu menurutku banyak dengan kreativitasnya anak-anak sekarang itu tuh banyak menurutku. Dan kenapa nggak, siapa tahu ternyata dengan keahliannya kawan-kawan gitu kan itu malah jadi cuan kayak gitu kan. Dan tujuan utama ya. Dan bisa jadi masa depan. Nah, kita nggak ngerti aja kan. Jadi why not kan kayak gitu. Iya. Jadi kayaknya teman-teman yang lagi buat ini nih yang dinotis sama Mas Genta nih. Yang mana? Ini nih, jadi produk ini, yang nonton mungkin yang nonton juga ini, yang buat yang nonton nih. Iya, apa ya namanya ya? Terus habis itu ada promosi lagi nih. Iya. Nah, terus ini nih, kalau boleh tahu Mas. Boleh. Mas Genta itu udah menjalani bisnis ya. Oke. Kalau boleh tahu berapa tahun Mas? Aku buat Eureka karena aku bisnis ke Eureka itu dari 2010. 2010 berarti saat ini sudah ini 2024. Iya, 14 tahun ya kurang lebih lah. Kurang lebih 14 tahun ya. Nah, mungkin naik turun lah ya. Oke. Maksudnya nggak ada urusan, ini ada bisnis kan ya. Bisnis tadi kan. Pasti. Wah. Roller coaster gitu. Betul. Tapi serunya di sana. Seru. Iya. Pasti kalau nggak kan roller coaster udah ditutup tuh. Oh iya. Enggak, kalau misalnya ternyata nggak seru kan roller coaster udah ditutup kan gitu. Benar ya. Oke. Kalau pengalamannya Mas Genta sendiri dalam menjalani sebuah bisnis dan sebagainya gitu, kayak gimana nih? Mungkin dari awal bisa diceritain nih dari awal bikin bisnis, lalu bisa sampai ke senior business development juga di amalan internasional seperti apa Mas? Oke, jadi ceritaku sedikit berarti ya. Jadi awal kuliah itu dari kuliah aku kebetulan sudah senang aktif kebetulan kawan-kawan. Aktifnya itu tuh cari pengalaman, habis itu juga cari pemasukan. Jadi aku jadi asisten konsultan di kampusku di manajemen, itu ada namanya PPM FEUGM. Jadi dia kayak jadi asisten konsultan manajemen, jadi menangani berbagai macam proyek lah yang yang dilakukan dan dikerjasamakan. Udah sibuk ya dari mahasiswa ya? Cari keaktifan, cari ilmu tadi selain cari pemasukan dan segala macam kan kayak gitu kan. Why not kan, ketemu banyak orang kan kayak gitu. Benar. Dari sana akhirnya aku menyenangi kok dunia consulting. Ingat usaha aku kan di konsultan kan. Betul. Karena aku dari awal kuliah itu dari tahun 2004 tadi, 2004 menuju 2005 itu tuh aku udah jadi asisten konsultan untuk yang dikirimkan melakukan asisten penelitian ke suatu daerah di daerah dekat Jakarta sana. Jadi sehingga akhirnya untuk studi kelayakan bisnis. Jadi sehingga akhirnya aku sudah kebayang dan juga
enak untuk menjadi seorang konsultan. Nah, dari sanalah habis itu mungkin muncul keinginan. Terus habis itu aku juga senang di bidang training karena aku pernah dipercaya di bidang training jadi pelatih gitu dan segala macam di suatu event. Terus kok menyenangkan membantu banyak orang gitu dan segala macam itu kan kayak gitu, sehingga akhirnya masuk ke sana. Aku juga pernah sempat bantuin juga di ada namanya Adi TV, itu Adi TV itu itu sempat juga jadi presenter, juga bisa sempat juga jadi di bidang marketingnya juga. Nah, sehingga akhirnya pengalaman hidupku tadi itu itulah yang mengarahkan aku kepada akhirnya usaha yang semacam Eureka itu menyenangkan, di konsultan manajemen, di konsultan di bidang SDM juga itu kan kayak gitu. Nah, seiring dengan perkembangan waktu menjalankan bisnis tersebut aku lakukan in shortnya ya. Nah, pada sekitar 2019 itu kurang lebih aku harus berpindah kota karena almarhum ayahku di Jakarta meninggal, sehingga akhirnya ibuku di Jakarta. Nah, sehingga akhirnya aku coba ke Jakarta nih, untuk menemani ibu misalnya awalnya. Nah, Eureka karena lebih banyaknya sebelum itu tuh adanya di Jogja gitu kan, sehingga akhirnya pas di Jakarta aku mikir kayaknya mau bawa Eureka-nya langsung atau aku mau mencoba berkarir sebagai profesional. Nah, di titik itulah akhirnya waktu itu ada tawaran masuk sebagai Quality and Training Manager di Amalan Internasional. Ini konsultan manajemen utang, masih di bidang aku juga konsultan manajemen, cuman ini spesifik banget di industri keuangan, konsultan manajemen utang. Dia sudah tercatat juga di OJK dan ownernya kebetulan orang Jerman, berkantor pusat di Singapura, sehingga akhirnya fintech tergolongnya, sehingga akhirnya why not aku mencoba mempelajari berbagai macam hal, karena menurutku untuk pengembangan UMKM penting untuk dia bisa masuk ke level berikutnya, sehingga akhirnya ketika aku belajar juga banyak di sana, aku kira itu akan sangat membantu banyak hal, dan masih di bidangku juga kan di quality and training gitu. Sehingga akhirnya makanya aku mulai berkarir di Amalan Internasional tersebut. Nah, karena sudah berkarir di Amalan Internasional, masuk karir Amalan itu pertama kali langsung dibahasakan, Mas Genta, siap-siap kita akan bangun Yogyakarta. Nah, makanya akhirnya tadinya mau di Jakarta saja, akhirnya bolak-balik tuh Jakarta Jogja. Nah, karena ada teman tahu bahwa aku di industri keuangan, sudah tercatat di OJK juga, aku di bidangnya juga senang pengajaran dan segala macam. Terus akhirnya di UGM ada salah satu jalur namanya NIDK. Terus kenapa tidak membantu di prodi perbankan di DEB, Departemen Ekonomi dan Bisnis, SP UGM, Sekolah Vokasi UGM. Nah, sehingga akhirnya bisa memperkuatlah mahasiswa dengan pengalaman praktisi langsung kayak gitu. Jadi saat ini aku tetap masih bekerja, makanya aku bisa aktivitas di 3 tempat. Tapi sebenarnya 3 tempat tersebut di bidang yang sama sebenarnya. Kan Gak kaget busin, Mas? Gak kaget busin gitu? Jadi belah 3 gitu? Belah 3? gitu ya, nggak segala macam. Yang satu dapat kakiku, yang satu dapat tanganku, enggak lah. Jadi kan ada namanya manajemen waktu tuh. Kita kan bisa mengatur. Nanti kalau misalnya ada sesi sendirilah manajemen waktu ya. Karena gimana? Panjang lebar masalah manajemen waktu. Betul. Ada tekniknya sendiri. Tapi intinya kenapa kok akhirnya bisa sampai ke sana, sampai akhirnya masih tetap di bidang di bidang training, di bidang consulting, masih juga di bidang UMKM itu kan kayak gitu, karena semakin terbuka lagi berbagai macam proyek ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan hal itu. Di selama setahun atau 2 tahun belakangan ini itu dari Kementerian Perindustrian juga cukup sering mengundang untuk, terutama di Bali, dia punya Bali Creative Industry Center BCIC kalau aku tidak salah, itu dia fashion and kria di seluruh Indonesia dikumpulkan untuk buat anak-anak muda semua loh. Itu keren banget sih buat kawan-kawan yang ini. Selain yang di Kementerian Koperasi UMKM juga kayak gitu, kemungkinan di tengah bulan ini aku akan membantu juga di daerah Pacitan, insya Allah kalau ternyata jadi gitu kan. Jadi UMKM yang di sana itu kan gitu, program dari pusat. Jadi sehingga akhirnya masih kerap ikut berkontribusi lah di dalam keseruannya UMKM gitu ya sekali. Dan itu banyak anak muda loh, jangan lupa banyak anak muda yang punya banyak kreatif itu kan. Aku senang banget kalau saya berada di lingkungan yang seperti itu gitu, karena antusiasnya itu, dan mereka pebisnis masih muda, sudah punya puluhan, ratusan juta, sampai kalau nggak salah miliaran omset, dan mengelolanya dengan sangat baik.
dan itu oke banget menurutku. Jadi sehingga akhirnya cuman mungkin kalau kawan-kawan yang belum kebayang, tapi itu real, itu ada kan kayak gitu. Jadi tergantung kita lagi mau apa. Mau jadi profesional boleh, aku juga profesional kan kayak gitu. Mau jadi pebisnis juga nggak ada masalah karena aku juga pebisnis. Jadi tergantung kawan-kawan lagi maunya itu tuh apa. Kalau akademisi pun itu sangat oke sekali kan gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, saran untuk teman-teman yang di luar sana nih. Kita masih sampai berapa lama nih? Udah tinggal dikit lagi nih. Dikit lagi nih. Masih udah bosan belum ini? Belum kan? Apa? Udah bosan belum ini? Belum kan? Belum ya. Belum ya. Dikit lagi lah, dikit lagi. Apa tadi? Karena ini penting banget buat teman-teman. Oke. Ini saran buat teman-teman. Oke. Kalau ingin mau mulai bisnis itu gimana? Dan tips and triknya gimana? Oke. Perlu dipahami bahwa untuk kawan-kawan mahasiswa, terutama kalau misalkan ini di PK itu di mahasiswa, ataupun yang non mahasiswa masih kuliah masih siswa ataupun yang umum, bahwa ketika misalnya di dunia bisnis memang berbeda dari dunia profesional gitu ya. Karena memang mungkin kalau di dunia profesional ada yang mengatur waktu kapan masuknya, kapan harus istirahat, mungkin kapan harus kawan-kawan laporan pekerjaan. Sedangkan ketika misalnya di bisnis, kawan-kawan yang buka kawan-kawan sendiri, yang buat laporan kawan-kawan sendiri, yang ada masalah kawan-kawan sendiri kan kayak gitu. Paling bisa cerita sama teman-teman aja gitu dan segala macam. Jadi penting tahu bahwa ini dunia yang memiliki uniknya masing-masing. Ya. Jadi ketika ada menyenangkannya, misalnya contoh di dunia usaha, kawan-kawan bisa mengatur standar kualitas yang disesuaikan dengan keinginannya kawan-kawan, maka dunia usaha salah satu hal yang bisa membuka itu di luar birokrasi yang ada di dalam dunia pekerjaan. Nah, ketika dunia pekerjaan harus ada kayak cek dan recheck antara atasan, teman kerja, bawahan, dan segala macam. Nah, hal yang kayak gitu tuh yang kita lihat bisa dinikmati kalau memang kawan-kawan senangnya yang mana gitu. Dua-duanya juga memungkinkan. Ketika memungkinkan, maka coba diobrolkan di antara sesama pekerjanya, atau mungkin sesama bosnya, atau enggak klien ataupun partner kan kayak gitu. Jadi sehingga akhirnya dicek dulu, paham dulu sebenarnya senangnya di mana. Nah, ketika misalnya memang senangnya di dunia usaha atau dunia bisnis, maka cari produk atau cari produk bisa barang ataupun jasa yang kira-kira kawan-kawan lihat, kawan-kawan senang untuk beraktivitas di sana banyak, dan juga bisa ada marketnya yang memang dia itu membutuhkan hal tersebut. Aku kira itu dan itu pastikan positif gitu kan ya, sehingga akhirnya membuat kawan-kawan juga semangat untuk menjalankannya, karena tantangannya kan apalagi kalau usaha biasanya bukan hanya untuk waktu singkat, artinya waktu yang long time gitu kan, sampai mungkin sampai umur berapa kan kayak gitu. Nah, jadi otomatis cari yang benar-benar membangkitkan semangat kawan-kawan untuk mengeksplor gitu kan ya, sesuatu hal yang menyenangkan. Nah, kan kayak gitu. Enak kalau hobi dibayar gitu kan. Kesenangan itu dibayar kan enak banget. Passionate gitu. Lah dia di dalam hal tersebut kan kayak gitu. Itu passionate itu hal yang simpelnya itu adalah misalnya contoh ada yang wah Mas saya senangnya makan, maka apakah ketika hobi saya makan bisa jadi itu sumber pendapatan saya? Mungkin saja gitu kan, mungkin saja. Tapi ingat ketika misalnya hobi yang dijadikan dibayar tadi, mungkin karena itu bekerja pribadi ataupun bekerja mandiri ataupun bekerja dalam bisnis, maka ada konsekuensinya. Salah satunya itu misalnya kalau orang yang passionate itu otomatis kan dia melakukan hal tersebut secara berulang-ulang terus, itu tuh nggak ada masalah. Kalau seandainya kita senang makan, mungkin cuma sekali makan, 2 kali makan saja, mungkin itu hobi makan yang mungkin bukan untuk diusahakan atau mungkin yang lainnya. Tapi mungkin memang sudah jadi pertanda siapa tahu kita tertarik di bisnis tersebut. Nah, tetapi kalau yang passionate bisa jadi dia makan kan bisa jadi 4 kali, 5 kali, 6 kali mencoba berbagai macam dan segala macam. Jadi kan passionate itu kan sesuatu hal yang mungkin lebih dari orang-orang normal, tapi kita masih tetap antusias melakukan hal yang sama kan kayak gitu. Misalnya contoh di bidang training, ada orang wah Mas saya senang Mas ketemu sama orang. Oke, itu udah suatu pertanda, suatu bagus. Tapi kalau seandainya 1-2 orang terus kita sudah mulai kerasa kayaknya saya sudah malas ketemu sama orang kan kayak gitu, maka bisa jadi itu bukan yang passionate kita banget. Kalau passionate kita banget bisa jadi itu kita ketemu 5 orang, 10 orang, 100 orang, bisa jadi itu kayak masih oke gitu. Walaupun capek itu ya pasti namanya juga manusia kan kayak gitu, capek letih, tapi tetap seneng kan. Passionate biasanya kan dia tetap terlihat antusiasnya kan kayak. Jadi kalau kalian tidur tuh udah nyenyak gitu lah istilahnya. Mikirnya udah tidur aja. Udah capek kayaknya ya. Oke. Jadi ini kayaknya udah di penghujung acara. Alhamdulillah ya kan. Jadi kita udah di penghujung acara, ternyata seru banget kita bahas UMKM dari mana. Wah, melebar ya kan, dari
PMW dan sebagainya. Kayak tadi bisnis itu fluktuatif, jadi naik turun kayak roller coaster. Sama kayak bahasan kita. Iya, benar. Tapi tetap stay kok di UMKM. Alhamdulillah. Jadi kita on the topic, kalian bisa menelaah, kalian bisa belajar bareng di sini. Ya. Mungkin kalau kalian bingung ataupun apa, kalian bisa komentar nanti di bawah gitu. Oke. Lalu mungkin kayaknya gitu aja sih Mas ya. Oke. Mungkin cukup sebelum selesai nih Mas, kita jargon dulu nih. Oke. Tadi ya. Kalau aku bilang sobat PEK, perencana muda, masa depan bangsa. Oke. Mantap itu. Sobat PEK, Perencana muda, masa depan bangsa. Rolling. Oke, saya Sultan Faizi atau bisa Mal Faiz. Kami pamit undur diri dan saya Muhammad Genta. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. PEK Talk.